Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Julia Ismanto selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan tugas untuk berpresentasi mengenai sistem pengeluaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 dari kelas 03 SAKP 009, saya Yuliana Restu dengan NIM 2011111200157. Saya Liana Hanafi Herwanto Putri dengan NIM 201011120426. Dan perkenalkan, nama saya Mira Suryani dengan NIM 201011120089 dari kelas 03 SAKP 009. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran merupakan serangkaian kegiatan dalam proses pengelolaan data yang berhubungan dengan pengadaan barang, aset, perlengkapan, dan jasa oleh perusahaan. Slide selanjutnya yaitu tujuan utama dalam sistem pengeluaran. Tujuan utama dalam sistem pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total perolehan dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Selanjutnya, ada 3 fungsi dasar sistem informasi dalam sistem pengeluaran. Yang pertama, memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyiapkan dan mengatur data untuk mendukung pengembalian keputusan. Yang ketiga, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Terdapat 5 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran, yaitu yang pertama, aktivitas permintaan pembelian barang dan jasa, kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Yang ketiga, aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli. Yang keempat, aktivitas persetujuan faktur dari supplier. Yang kelima, ada aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Slide selanjutnya yaitu ada pengertian flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili aliran kerja suatu sistem atau dapat mewakili algoritme yang menampilkan tahapan-tahapan langkah dalam bentuk simbol-simbol yang telah ditentukan. Dalam pengeluaran ini, flowchart dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian gudang, bagian pemasaran, bagian penerimaan, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Bagian supplier membuat faktur 2 rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran. Penerimaan faktur lembar pertama dari supplier berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK yang berisi 2 rangkap. Rangkap pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua atau rangkap yang kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya atau yang ketiga ada manajer menerima SPPK lembar pertama yang kemudian manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui ke pemegang kas. Yang keempat, ada bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui yang selanjutnya akan diolah oleh pemegang kas menjadi bukti kas keluar BKK rangkap 3 yang lembar pertama akan dikirimkan ke bagian pembayaran beserta uang, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar yang ketiga atau yang terakhir akan disimpan sebagai arsip. Baik, akan saya lanjutkan. Setelah bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar BKK rangkap 3, bagian pembayaran menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut,
supplier membuat surat pelunasan pembayaran SPP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama, kemudian membuat laporan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedelapan, berdasarkan BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas LPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Sekian presentasi mengenai flowchart siklus pengeluaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.